Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan akan hadis dari Ummi Habibah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa arba'in ba'daha harramahullahu anha. Man hafadha, siapa orang yang menjaga, ala arba'i raka'atin qabla dhuhri, atas 4 rakaat qabliyah zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, harramahullahu 'alan nar, maka Allah taala akan haramkan atasnya 'alan nari, biasanya kita berapa rakaat? Qabliyah zuhur biasanya kita kerjakan 2 rakaat. Ba'diyah zuhur juga biasa kita kerjakan 2 rakaat. Di sini ada keutamaan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Ummi Habibah, siapa orang yang menjaga 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, maka Allah Ta'ala akan mengharamkannya atas api neraka. Cuman jarang yang melakukan ini. Nah, nanti oleh para ulama ahli fiqih, baik itu 4 rakaat qabliyah zuhur maupun 4 rakaat ba'diyah zuhur, ini ditafsir, dirinci. Mengenai qabliyah zuhur, itu pada dasarnya sunnah 4 rakaat qabliyah zuhur. Nah, dari 4 rakaat, yang 2 rakaatnya yang muakkadahnya, yang 2 rakaatnya lagi ghairu muakkadahnya. Makanya yang biasa kita lakukan qabliyah zuhur itu 2 rakaat, kita ngambil yang muakkadahnya, yang sunnah muakkadahnya. Jadi qabliyah zuhur itu yang sunnah muakkadahnya 2 rakaat, yang ghairu muakkadahnya 2 rakaat. Jadi jumlahnya berapa? 4 rakaat. Nah, kita ambil yang muakkadahnya yang 2 rakaat. Ba'diyah zuhur juga begitu. Kita kan yang kita lakukan ini 2 rakaat ba'diyah zuhur. Pada asal perintah juga ba'diyah zuhur juga 4 rakaat. Nah, ditafsir oleh para ulama ahli fiqih, dari 4 rakaat ba'diyah zuhur, yang 2 muakkadahnya, yang 2 rakaatnya lagi ghairu muakkadah. Mana dasarnya, mana dalilnya yang menunjukkan bahwasanya yang muakkadah daripada qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur itu 2 rakaat 2 rakaat. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau tadi yang 4 rakaat riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Siapa orang yang menjaga 4 rakaat qabliyah zuhur dan menjaga 4 rakaat ba'diyah zuhur, maka Allah akan haramkan atasnya daripada api neraka. Nah, yang 2 rakaat ini tadi qabliyah zuhur, yang muakkadahnya 2 rakaat ba'diyah zuhur juga muakkadahnya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku hafal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan 10 rakaat
sholat sunnah rawatib. Makanya oleh para ulama ahli fikih, sholat rawatib ilmu akadahnya jumlahnya seluruhnya ada 10 rakaat. Pak nih ya. Nanti makanya kemudian dijelaskan rinci oleh para ulama ahli fikih, sholat sunat rawatib baik itu qabliyah maupun ba'diyahnya itu ilmu akadahnya itu jumlahnya semuanya ada 10 rakaat. Nah ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku hafal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, akan 10 rakaat. Berapa rakaat? 10 rakaat. Apa saja rincian 10 rakaat? Rakataini qabla zuhri, 2 rakaat qabliyah zuhur. Tadi kalau riwayat Tirmidzi dan Imam Abu Dawud berapa rakaat qabliyah zuhur? 4 rakaat. Ya. Kalau yang riwayat Bukhari dan Muslim, rakataini qabla zuhri, 2 rakaat qabliyah zuhur. Wa rakataini dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Udah berapa tuh jumlahnya? 2 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur berapa udah? 4 ya. Nah ini yang kita amalin ini. Itu juga kadang-kadang 2 rakaat qabliyah zuhur enggak dikerjain juga sama kita. Ya Pak. Ba'diyah zuhur sih kadang-kadang kalau ba'diyah masih kita kerjain. Kalau qabliyah kenapa? Kadang-kadang sholatnya lambat. Ketinggalan mulu, enggak sempat qabliyah. Ya Pak. Kayaknya model kita semua ini. Model kita semua. Kalau ba'diyah sih enggak kecil ketinggalan kalau ba'diyah mah. Tapi kalau qabliyah banyak kan ketinggalan. Datangnya karena udah agak lambat. Jadi enggak sempat kok qabliyah gitu. Jadi yang 2 rakaat qabliyah zuhur aja kadang-kadang enggak dikerjain gitu. Apalagi 4 rakaat. Tuh. Kalau bisa sih kita amalin tuh yang 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat ba'diyah zuhur. Kalau kita ngamalin 4 rakaat qabliyah zuhur dan ngamalin 4 rakaat ba'diyah zuhur, kita dapat yang muakkadahnya, dapat juga yang ghairu muakkadahnya jadinya. Ya. Gitu kan? Jadi kalau kita ngamalin qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, kita dapatin yang muakkadahnya dan sekaligus dapatin yang ghairu muakkadahnya. Nah yang kita amalin qabliyah zuhur 2 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, itu yang kita ambil adalah sunnah yang muakkadahnya saja. Itu pun tadi untuk qabliyah zuhur kadang-kadang sering agak lewat. Kalau ba'diyah zuhur sih lebih rutin lagi kadang-kadang. Ya, rutin lagi kalau ba'diyah zuhur mah. Kalau qabliyah yang kadang-kadang ketinggalan mulu ya sholatnya. Tuh. Jadi aku hafal dari baginda Rasulullah SAW 10 rakaatin, 10 rakaat. Rinciannya apa? 10 rakaat yaitu rakataini qabla zuhri, 2 rakaat qabliyah zuhur. Udah 2 tuh. Wa rakataini ba'daha dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berapa udah semuanya? 4 rakaat. Wa rakataini ba'dal maghribi fi baiti dan 2 rakaat ba'da maghrib di rumahnya. Berapa tujuannya? 6. 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumahnya, di rumah beliau. Cuman kalau kita urusnya kalau pulang ada aja gangguan. Gangguan dari istri, gangguan dari anak. Kalau ba'diyahnya, saya mau ba'diyahnya di rumah aja gitu ya. Ba'diyahnya di rumah saja. Kira-kira banyak gangguan enggak? Banyak gangguan. Akhirnya ba'diyah enggak sempat dikerjain juga. Karena alasannya tadi mengerjain di rumah aja tahu-tahu pas sampai rumah ada gangguan, akhirnya dikerjain. Mendingan kita sekalian ke masjid sebelum pulang. Udah pulang kalau kita ke rumah mau ada gangguan juga udah selesai sholat ba'diyahnya kita. Ya apa ya? Begitu. Nah, warakaat ini ba'dal maghribi. Jadi berapa sudah semuanya? 6. Warakaat ini ba'dal isya'i fi baitihi dan 2 rakaat ba'diyah isya' di rumahnya. Berapa tuh? 8. Warakaat ini qabla sholati subhi dan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qabliyah subuh. Berapa jadinya? 10.
10. Nah ini yang 10 rakaat ini kata para ulama ahli fikih, ini yang muakkadahnya 10 ya. Nah yang tadi 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, nah itu yang 2 rakaatnya lagi itu yang ghair muakkadahnya tuh. Nah sekarang wa Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Imam At-Tabrani telah meriwayatkan akan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man shalla qabla al-'ashri arba'an harramahu Allahu 'alan nar. Man shalla qabla al-'ashri arba'an, siapa orang yang mengerjakan salat qabliyah asar 4 rakaat, harramahu Allahu 'alan nar, maka Allah taala akan haramkan dia 'alan nari, atas api neraka. Kita qabliyah asar berapa? 2 rakaat. Itu juga kadang-kadang masih gak dikerjain juga. Ya Allah, kalau kita lihat Pak, dari sholat-sholat sunnah yang betulnya banyak jumlahnya, kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit yang kita kerjain ketimbang jumlah sholat-sholat sunnah yang ada? Sedikit atau banyak kira-kira? Sedikit. Kayaknya masih sedikit ya Pak ya. Amal kita berarti masih sangat jauh ya Pak ya. Nah seperti ini. Wa Ahmad wa Abu Dawud, dan Imam Ahmad serta Imam Abu Dawud meriwayatkan akan hadis an Abdullah al-Muzani, dari sahabat Abdullah al-Muzani, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qabla al-maghribi rak'atain liman syaa." Shallu qabla al-maghribi, salatlah kamu sekalian qabla al-maghribi, qabliyah maghrib. Liman syaa, bagi siapa yang mau. Nah ini menunjukkan qabliyah ghairu muakkadah. Beda dengan tadi ba'diyah maghrib. Kalau ba'diyah maghrib tadi termasuk salat sunnah muakkadah. 2 rakaat ba'diyah maghrib termasuk sunnah muakkadah. Kalau qabliyah maghrib ini ghairu muakkadah. Tapi hendaknya kita Pak, kalau kita ingin atau kita berambisi untuk memperbanyak amal, kita enggak melihat muakkadah atau ghair muakkadahnya. Kan apa yang diperintahkan Rasulullah, kita enggak melihat itu muakkadahnya atau ghair muakkadahnya. Yang penting kita bisa apa? Memperbanyak amal-amal. Gitu kan Pak ya? Membanyak pahala dari amalan yang kita kerjakan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu bagaimana jenis amalnya. Seperti tadilah. Yang lebih utama salat sunnah itu dikerjain di rumah. Tapi kita khawatir daripada kalau di rumah nanti banyak halangan tidak bisa kita kerjakan, mendingan di apa? Mendingan di masjid. Ketimbang kita kalau di rumah tidak bisa mengerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita ini membagi sholat ini, membagi 2 jatah sholat ini, Pak. Jadi sholat ini dibagi 2. Yang pertama, sebagian jatah sholat kita di rumah, sebagian lagi jatah sholat kita jatahkan di masjid. Kayak orang punya 2 istri Pak, harus bagi 2 jatah Pak. Pak, yang punya 2 istri harus apa? Dalam sehari seminggu harus dibagi 2 jatah untuk istri dengan istri. Jangan dihabiskan di istri kedua mulu. Di istri gitu ya. Atau colek-colek. Dihabiskan waktunya ke istri pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada kita tentang sholat ini, hendaknya kita jatahin di rumah kita. Jangan kita habiskan sholat itu semuanya di masjid, tapi kita jatahin sebagian sholat kita di rumah. Sekarang bagaimana cara membagi jatahnya? Sholat itu kan ada 2 Pak, ada
ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nah, sholat fardu kita jatahin di masjid dengan cara berjamaah. Sholat sunnah kita jatahin di rumah. Gitu. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum, fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illa maktubatan." Kata Rasulullah, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kamu sekalian wahai manusia fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Nah, saya pakai dalil ini, makanya saya gak pernah ke masjid. Sholatnya di rumah dulu. Kenapa gak pernah ke masjid? Sholatnya di rumah dulu. Kan hadis Rasulullah begitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shallu ayyuhan nas fi buyutikum. Sholatlah kamu sekalian wahai manusia fi buyutikum, di rumah-rumah kamu sekalian. Dia ambil hadisnya sepotong. Mau dia gitu ya. Padahal hadis itu belum selesai, ada lanjutannya. Kenapa? Kata Rasulullah menyuruh kita shallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah kamu sekalian wahai manusia di rumah-rumah kamu. Kenapa Rasulullah menyuruh kita menjatahkan di antara salat kita di rumah kita dan sebagian salat kita di rumah kita? Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya paling afdalnya sholat seseorang adalah sholatnya dia di rumahnya. Wah, lebih betul di rumah dong saya sholatnya ketimbang di masjid. Belum selesai pun hadisnya. Ya, jangan dipotong di situ. Nah, kata Rasulullah, illal maktubata, kecuali sholat fardu. Oh, kata Rasulullah, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu utamanya bukan di rumah. Di mana? Di masjid. Itu. Kenapa Rasulullah menyuruh kita menjatahkan sebagian sholat kita di rumah? Gitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan," kata Rasulullah. "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum," jadikanlah oleh kamu sekalian min sholatikum, dari sebagian sholatmu, tidak semua sholat, ingat ya. Jadikanlah oleh kamu sekalian min sholatikum, dari sebagian sholat kamu, fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Wala tattakhiduha quburan, dan jangan kamu sekalian menjadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Jadi Pak, orang kalau rumahku penghuninya gak pernah sholat, sama juga rumahnya seperti apa? Kuburan. Makanya Rasulullah menyuruh untuk menjadikan sebagian sholat kita di rumah kita. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadikanlah oleh kamu sekalian dari sebagian sholat kamu di rumah kamu. Wa la tattakhiduha quburan, dan jangan kamu sekalian menjadikan rumah-rumah kamu itu laksana kuburan. Gitu. Terus seperti itu hikmahnya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum sholatahu bil masjidi, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan." Kata Rasulullah, "Idza qada ahadukum sholatahu bil masjid," apabila salah seorang dari kamu telah selesai sholat di masjid. Nih, apabila salah seorang dari kamu telah selesai sholat di masjid, "Falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi," maka hendaklah dia menjadikan li baitihi, untuk rumahnya, nasiban min sholatihi, bagian di antara sholatnya. Tuh Pak, apabila salah seorang dari kamu telah selesai sholat di masjid,
maka jadikan untuk rumahnya bagian daripada sholatnya. Kenapa Pak? Rasulullah menyuruh kita menjatahkan di antara sholat kita di rumah kita. Karena kata Rasulullah, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Karena sesungguhnya Allah taala akan menjadikan di rumahnya daripada sholatnya itu khairan, kebaikan. Pak, kalau rumah kita dipakai sholat Pak, itu akan banyak kebaikan, keberkahan itu. Makanya kata Rasulullah, kalau salah seorang dari kamu telah selesai sholat di masjid, maka jadikanlah untuk rumahnya bagian daripada sholatnya. Kenapa? Karena fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan di rumahnya dari sebab sholatnya itu khairan, kebaikan. Rumah sumpah Pak kalau nggak dipakai ibadah, ya Pak, itu seperti itu. Maka sekali lagi Rasulullah nyuruh kita membagi jatah sholat kita. Sebagian sholat kita jatahin ke masjid, sebagian sholat kita lagi kita jatahin ke rumah. Bagaimana cara membagi jatah sholat tersebut Pak? Nah, sholat itu ada dua, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nah, sholat fardu kita jatahin di masjid, kita berjamaah di masjid. Nah, sholat sunnah kita jatahin di rumah. Kecuali sholat sunnah yang memang dianjurkan atau disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah, seperti sholat hari raya. Ya, nah kalau sholat hari raya masing-masing di rumah gimana kira-kira? Nah, Masjid At-Taqwa kosong urusannya, Idul Fitri kosong, Idul Adha kosong. Kenapa? Ini kan sholat sunnah, lebih utamanya di apa? Di rumah. Dia tidak tahu dari sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang sunnah dikerjakan dengan cara berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Nah, ada pun sholat sunnah yang disunnahkan untuk dikerjakan berjamaah, ya sama seperti sholat fardu, kerjain di mana? Masjid, karena kan berjamaah, kan seperti itu. Ya, tuh paham ya? Seperti itu. Jadi qobliyah maghrib 2 rakaat qobliyah maghrib ini termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah. Kalau ba'diyah maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib baru termasuk sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi sekali lagi tadi kita kalau kita ingin punya banyak pahala, punya banyak kebaikan, kita tidak melihat itu muakkadah atau ghairu muakkadah. Makanya para sahabat sekalipun qobliyah maghrib ini tidak termasuk muakkadah, kalau sahabat di masjid itu banyak sekali yang mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kunna bil Madinati fa idza adzana al-mu'adzinu li salatil maghribi ibtada'u as-sawadiya fayarka'una rak'ataini hatta innal ghariba la yadkhulul masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna bil Madinah." Adalah kami itu berada di kota Madinah. Fa idza adzana al-mu'adzinu li shalatil maghrib, maka apabila muadzin telah memandangkan salat adzan salat maghrib, maka apabila muadzin telah memandangkan adzan untuk salat maghrib, ibtada'us sawaliyah, maka mereka para sahabat itu ibtada'us sawaliyah, mereka bergegas mencari tiang-tiang masjid. Bayar kamu naruh rakaat ini, lalu mereka mengerjakan sholat 2 rakaat qobliyah maghrib. Hatta innal ghariba la yadkhulul masjidah, hingga
ketika ada orang asing masuk ke masjid itu, fayahsibu anna sholata qad sudiyah, hingga orang asing tersebut ketika dia masuk masjid mengira sholat maghrib itu sudah dikerjain, sudah dilaksanakan. Sampai-sampai orang yang asing ketika dia masuk masjid, dia mengira sholat maghrib itu sudah ditunaikan. Min kasrati may yusallihima, dari saking banyaknya orang yang ngerjain sholat qobliyah maghrib. Tuh. Padahal sholat maghribnya belum dikerjain. Ya. Tuh. Sampai-sampai orang yang bahasa kita orang yang lagi mampir sholat di situ. Kayak ini Masjid At-Taqwa. Kan banyak orang yang mampir sholat maghrib aja. Maghriban di jalan Al. Lewat di Masjid At-Taqwa, mampir sholat di sini. Tuh. Seperti itulah. Sampai-sampai orang yang asing itu ketika dia masuk masjid, dia mengira sholat maghrib itu sudah ditunaikan. Min kasrati may yusallihima, dari saking banyaknya orang yang ngerjain sholat qobliyah maghrib. Nah, itu para sahabat itu sekalipun qobliyah maghrib ini tidak termasuk tadi sunnah muakkadah, tapi karena semua para sahabat berambisi untuk memperbanyak amal-amal soleh, maka dia kerjain, tidak melihat itu apa tadi muakkadah ataupun ghairu muakkadah, kerjakan gitu ya. Wa Abdul Razzaq an maqulin mursalan man shalla ba'da al-maghribi rak'ataini qabla an yatakallama kutibata fi 'illiyyin. Dan Imam Abdul Razzaq telah meriwayatkan dari Maqbul, hadisnya mursal, man shalla ba'dal maghribi rak'ataini, siapa orang yang mengerjakan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, qabla an yatakallama, sebelum dia berbicara, sebelum dia ngomong. Tuh. Kalau kita udah selesai wiridan, suka jangan ngobrol, udah ngobrol baru ba'diyah maghrib, jangan ya. Kecuali kita apa? Wiridan. Udah selesai wiridan, selesai doa, baru langsung ba'diyah maghrib. Jangan ngobrol-ngobrol dulu, bukan? Itu ya. Nah. Kutibata fi 'illiyyin, maka 2 rakaat qabliyah maghrib ba'diyah maghrib tersebut akan dicatat, ditulis fi 'illiyyin, di 'illiyyin. Nah. Apa itu 'illiyyin atau 'illiyyun? Illiyin itu adalah alamul diwani al-khairi, alamun li diwanil khairi alladhi duwina fihi kullu ma amilahu sulaha mustaqalain. Illiyin itu adalah nama tempat yang di situ disimpan, ya, catatan setiap amal-amal soleh yang dilakukan, sulaha mustaqalain, yang dilakukan oleh orang-orang soleh dari baik kalangan bangsa manusia maupun bangsa jin. Tsaqalain itu kan artinya 2 makhluk mukallaf. 2 makhluk mukallaf. Siapa 2 makhluk mukallaf? Yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi manusia dengan jin punya kewajiban yang sama terhadap Allah, beribadah. Makanya manusia dan jin ini termasuk makhluk mukallaf. Gitu. Termasuk makhluk mukallaf. 3 macam makhluk mukallaf, 1 manusia, 2 bangsa jin, yang ketiga malaikat. Itu makhluk mukallaf. Itu Pak. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk ini Pak, itu ada 2 macam, ya. Ada yang pertama hayawanun wa ghairu hayawanin. Ada makhluk yang Allah ciptakan yang termasuk kelompok makhluk hidup. Yang kedua, yang termasuk bukan kelompok makhluk hidup. Kita tidak bicara kelompok
bukan makhluk hidup. Kita bicaranya kelompok makhluk hidup saja, karena manusia ada di kelompok ini. Nah, dari kelompok makhluk hidup yang Allah ciptakan itu dibagi dua lagi. Jadi Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini dibagi dua kelompok. Ya, hayawanun wa ghairu hayawanin. Ada kelompok makhluk hidup, ada kelompok yang bukan kelompok makhluk hidup. Nah, kita nggak akan bicara yang bukan makhluk hidup. Kita bicara makhluk hidup karena kita manusia makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini juga dibagi dua kelompok. Ada mukallafun wa ghairu mukallafin. Makhluk mukallaf ini dibagi dua kelompok. Ada makhluk hidup yang termasuk makhluk mukallaf, kelompok makhluk mukallaf. Ada makhluk hidup yang bukan termasuk makhluk mukallaf. Yang bukan termasuk makhluk mukallaf yaitu binatang. Binatang makhluk hidup bukan? Makhluk hidup, tapi bukan termasuk makhluk mukallaf. Siapa makhluk mukallaf? Yaitu makhluk Allah bil ibadah. Makhluk yang mendapatkan perintah dari Allah untuk beribadah kepadanya. Siapa makhluk mukallaf ini yang mendapat khitab dari Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya? Ada tiga kelompok, ada tiga macam makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua jin. Itu disebutkan dalam satu ayat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat ini sudah jelas dua kelompok makhluk hidup ini, yang namanya manusia dengan bangsa jin ini termasuk makhluk mukallaf. Yang satu lagi malaikat. Ya, mereka juga mendapatkan khitab dari Allah untuk beribadah kepadanya. Cuma sifat malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu semuanya taat, enggak ada yang maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, enggak pernah menyalahi akan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka para malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, dari dua ayat ini diketahuilah bahwasanya makhluk mukallaf itu ada tiga. Satu manusia, kedua jin, yang ketiga malaikat. Nah, sekarang bicara makhluk mukallaf, karena kita makhluk mukallaf dibagi dua lagi. Makhluk mukallaf dibagi dua lagi. Mukminun wa kafirun. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Kita nggak bicara yang kafir, kita bicara yang mukmin karena kita alhamdulillah termasuk orang yang mukmin. Orang yang mukmin pun dibagi dua lagi. Orang yang mukmin dibagi dua lagi. Ada yang qaimun wa asin. Ada orang mukmin yang taat, ada orang yang mukmin yang tukang maksiat. Kira-kira kita ada di posisi mana nih? Ada di posisi mana? Ya, dari rincian tadi itu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan makhluk dibagi dua kelompok. Ada makhluk hidup, ada yang bukan makhluk hidup. Kita bicara makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi dua. Ada makhluk mukallaf, ada kelompok makhluk mukallaf, ada makhluk ghairu mukallaf. Makhluk mukallaf karena kita posisi manusia dan makhluk mukallaf dibagi dua lagi. Ya, tuh. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Karena kita alhamdulillah termasuk orang mukmin. Ini cuma orang mukmin dibagi dua lagi. Ada yang taat, ada yang tukang maksiat. Dan kita kira-kira tempat posisi kita ada di mana nih? Ya, kita berharap kita termasuk di kelompok yang itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya Pak. Yang penting kita amalin lah. Yang udah biasa kita kerjain. Ya. Syukur-syukur kita bisa tambahin. Amin. Yang mungkin tadi seperti sholat qabliyah, ya jarang-jarang, gitu ya. Karena sering ketinggalan sholatnya berusaha kita bisa kerjakan qabliyah, gitu ya. Kalau ba'diyah siapa yang paling kerjain, gitu ya. Nah kemudian tadi mengenai sholat sunnah, yaitu kalau di rumah, kalau kira-kira di rumah nanti banyak halangan, daripada nggak kerjain, kalau udah sampai di rumah nanti harus saja, gitu ya. Kalau di rumah mau ada halangan apa, yang penting kita sudah kerjain sholat sunnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal mulku wa lahul sultan wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ghfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li rasulina wa liman lahu hamdana wa liman asana ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina